Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu sehat walafiat dan berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulainya pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya mohon untuk disiapkan. Kita berdoa dalam hati saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, minggu kemarin kalian telah belajar tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Ada yang tahu artinya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan? Ya, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua itu sendiri. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu pertahanan dan keamanan? Pertahanan dan keamanan negara merupakan sebuah usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan untuk mencapai tujuan nasional. Lalu, apa itu tujuan nasional negara kita? Tujuan nasional negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu pengertian pertahanan negara ada dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dasar pertahanan negara yaitu pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, ketentuan hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Tujuan pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Fungsi pertahanan negara yaitu mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan pertahanan. Lalu, dalam sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat,
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Lalu, prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan negara. Yang pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dan segala ancaman. Yang kedua, pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Yang ketiga, bangsa Indonesia cinta perdamaian. Yang keempat, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Pertahanan negara Indonesia itu memakai sistem apa? Sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta yaitu yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Lalu bentuk-bentuk usaha pertahanan negara yaitu yang pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI. Yang keempat, pengabdian secara profesi. Baik anak-anak, apakah sudah paham? Selanjutnya kita akan mengisi latihan soal yang ada dalam form berikut. Kalian isi nama dan kelas. Baiklah anak-anak, setelah kita belajar tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dianut oleh negara kita yaitu negara Indonesia, kita telah tahu apa itu pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.